Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam channel pembelajaran Hidayat Berbenah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan kejadian seputar atau sebelum kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, silahkan diperhatikan, ditonton video berikut ini. Sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia tidaklah diperoleh dengan cara yang mudah. 3,5 abad bangsa Indonesia dijajah oleh Portugis, Belanda, dan Jepang. 350 tahun dijajah oleh mereka. 3,5 abad yang syarat penderitaan bagi rakyat Indonesia. Kemudian ada bala tentara Jepang yang datang ke Indonesia yang disambut baik oleh rakyat Indonesia karena Jepang dianggap sebagai saudara tua yang akan membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda. Kenyataannya, Jepang tidak jauh berbeda dengan Belanda yang ingin menguasai Indonesia ini. Berikut peristiwa penting sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom oleh tentara sekutu, yaitu Amerika Serikat dan kawan-kawannya. 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki dibom oleh sekutu. Lebih dari 14.000 penduduk setempat menjadi korban keganasan bom tersebut. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu karena dua kota tersebut dibom oleh Amerika dan sekutu. 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar berita itu dari BBC Radio bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Pada saat itulah kesempatan dimanfaatkan oleh para pejuang Indonesia untuk menyegerakan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsikal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. 14 Agustus 1945, Soekarno kembali ke Indonesia dari Dalat, Vietnam. Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia karena menganggap hasil pertemuan di Jepang yang di Dalat adalah tipu muslihat Jepang. Soekarno mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan karena itu kewenangan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian golongan muda mendesak pada golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Namun tokoh utama yaitu Soekarno-Hatta tidak setuju akan hal tersebut karena pengambilan keputusan itu merupakan keputusan yang mendadak yang akan menimbulkan pertumpahan darah. 16 Agustus 1945, pukul 03, para pemuda Soekarno membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok bertujuan untuk mengamankan mereka dari pengaruh Jepang agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan.
Ternyata para golongan tua tidak mau, walaupun sudah diamankan di Rengas Dengklok. Tetapi para golongan tua, yaitu Ahmad Subarjo, memberi jalan tengah kepada golongan muda maupun golongan tua, sehingga Soekarno luluh mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tetapi dengan syarat harus dikembalikan ke Jakarta. Perumusan teks proklamasi di rumah Laksamana Maida dihadiri oleh golongan tua dan muda. Pengesahan teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta dengan persetujuan golongan tua dan golongan muda. 17 Agustus 1945. Proklamasi. Teks proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini Tepat di Jalan menyatakan nomor 50 kemerdekaan Indonesia. kediaman Soekarno. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan Pukul 10 dan lain-lain Indonesia bagian diselenggarakan dihadiri oleh dengan cara Gerakan saksama Indonesia. dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.